Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini pertemuan yang kesekian. Masih dengan Pak. Jadi, hari ini kita masih melanjutkan tentang jenis-jenis peralatan. Ada beberapa yang masih tercecer di sini, kayak restoran furniture, linen stationery, musik and entertainment, dan yang terakhir aksesoris. Ya, jadi hari ini kita ngomongin itu. Kalau ada waktu, mungkin kita akan ngomongin tentang beberapa tentang jenis-jenis tata meja. Ya, karena mungkin ini pertemuan Zoom kita yang terakhir, karena kita akan mungkin udah buru-buru produktif, udah banyak yang ngasih tahu, karena kita akan dipraktekkan setelah Kuningan. Jadi ntar untuk materi praktek mungkin akan Pak kasih di e-learning, Pak akan taruh di e-learning materi-materi tentang prakteknya, jadi kayak conversation sama scope of service, urutan pelayanan yang belum sempat kita bahas, langsung kita praktekkan. Tapi Pak rasa kalian udah pernah praktekkan dulu waktu kelas 1, jadi sekarang diingat-ingat kembali. Ntar kalian cek-cek aja e-learningnya, di sana akan ada materi. Pak akan kasih conversation yang belum dapat, atau yang entah kemana conversationnya, sama video tentang scope of service-nya. Oke. Sebelum memulai, seperti biasa, Pak aturin pengenjali umat dulu ya. Om Swastiastu. Oke, minggu lalu kita udah ngomong beberapa peralatan restoran. Jadi ada yang terakhir itu ada service equipment. Ya, jadi service equipment ini Pak ulangin sedikit. Jadi service equipment ini dia peralatan penunjang, di mana yang memerlukan alat ini bukan tamu, tapi waiter waitress, ya, kayak mobil station kayak di gambar nih. Jadi mobil station biasanya kalau daerah-daerah Ubud diisi tentang informasi tentang menu dan lain sebagainya, supaya kita tidak menjelaskan lagi sama tamu tentang menu kita. Ada mobile station itu kayak tray, itu mobile station, function board maksudnya ya, yang tadi. Terus ada dumbwaiter yang kayak lift kalau misalnya restoran bertumpuk, resep sign table, jadi untuk tanda tangan kalau table yang dipesan sudah datang orangnya, table number sama clearing trolley. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin tentang restoran furniture. Ya. Jadi, udah kelihatan. Jadi restoran furniture itu, yang namanya furniture itu biasanya dipergunakan di rumah. Ya, jadi furniture itu yang diaplikasikan ke restoran dan tempat makan. Jadi yang dimaksud dengan furniture itu perabotan, sebenarnya perabotan yang berbahan kayu, ya, dan yang lainnya yang dipakai sebagai fasilitas penunjang pelayanan. Jadi biasanya kalau kita udah ngomong furniture, pasti ingat barang-barang perabot yang ada di rumah. Ya. Jadi biasanya berbahan kayu sih biasanya, tapi seperti biasanya juga nggak semuanya berbahan kayu. Jadi ada yang pakai plastik dan lain sebagainya. Pokoknya itu furniture. Ada di sini ada 3 jenis furniture ya yang dipergunakan di restoran. Oke. Yang pertama ada chair, kursi, table atau meja, set stand atau meja samping. Ya.
Seperti yang kalian ketahui, kursi atau chair itu dipergunakan untuk tempat tamu duduk. Ya, jadi biasanya sih tingginya standar sekitar 45 sentian. Ya, dengan lebar kurang lebih 30 sentian. Jadi itu chair. Kalian udah tahu fungsinya kayak apa, jenengnya kayak gimana. Terus yang kedua table. Ya, table dia meja. Ya, ada yang kecil, ya, jadi minimal ukuran table itu biasanya sekitar 75 cm minimal. Ya, kalau table itu untuk single atau untuk sendiri. Ya, jadi misalnya ada table yang kayak di restoran, dia itu table untuk berempat dia. Ya, jadi untuk satu sisinya itu minimal 75 cm minimalnya ini. Ya, 75 cm ya, sampai sekitar 90 cm ya, lebar tablenya ya. Ya, jadi table ini ada banyak jenisnya, ada yang square, ada yang kotak, terus ada yang round, jadi ada yang bulat ya. Jadi kalau yang kotak lebih gampang. Kenapa gampang? Karena sudah ada patokan untuk nyetingnya ya. Yang bulat lebih susah karena patok untuk nyetingnya nggak ada. Ya, jadi karena dia bulat, dia nggak ada sisi, nggak ada sudut. Jadi kalau bulat tuh biasanya bisa untuk berlima, berenam. Kalau kotak nggak bisa berlima ya, paling kalau kotak itu berempat. Kecuali kalau menceki baru berlima ya. Jadi itu sih table. Terus ada side stand, meja samping. Ya, side stand itu meja samping. Jadi kenapa dikatakan meja samping? Karena memang tempatnya berada di samping, bukan di tengah-tengah. Jadi biasanya dia ditaruh di samping, apa namanya, supaya tidak mengganggu. Ya, dia itu penting banget. Ya, side stand itu penting. Kenapa? Karena side stand itu dipergunakan sebagai alat tempat untuk menaruh peralatan yang akan dipergunakan pada waktu pelayanan. Contohnya kayak napkin di sana ditaruh, kayak cutleries yang udah kita omong waktu itu. Cutleries itu di sana ditaruh. Biasanya di stand itu setiap cutleries itu mempunyai tempat yang berbeda-beda. Ya, jadi misalnya stand itu meja samping, jadi bentuknya hampir mirip kayak locker, hampir mirip kayak apa ya, lemari yang mempunyai banyak laci. Kenapa banyak laci? Karena masing-masing peralatan itu berbeda-beda tempatnya. Ini ada misalnya soup spoon, dia beda tempatnya sendiri. Dinner knife, dinner fork, semua peralatan itu akan berbeda tempatnya. Ya, ada napkin, terus ada tablecloth, semuanya alatnya berbeda. Jadi itu akan sangat mempermudah kita pada saat kita melakukan pelayanan. Ya. Jadi itu akan sangat mempermudah kita melakukan pelayanan. Ya, begitu pada saat kita setting meja, kita tinggal ngambil set stand. Ya, kita ambil set stand, begitu tamu datang, tamu makan, ternyata adjustment, ternyata tamunya berbeda, settingannya dengan apa yang tamu makan, ya kita tinggal ngambilnya di set stand. Dan kita nggak bercampur dia. Ya, jadi kita ngambilnya sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi begitu buka, alatnya satu sejenis alatnya. Enggak kayak kalau di sekolah kenapa enggak sejenis? Ya, bukan karena enggak ada tempat naruhnya, tapi memang sengaja Pak enggak sejeniskan dia. Pak campur dia aja nih, biar
kalian bisa, ntar pada waktu praktek, kalian bisa membandingkan mana alat ini, alat ini. Kalau misalnya tak taruh sejenis, ntar kalian terlalu manja, ya jadi udah ada nama-namanya tinggal ngambil kalian, tapi nggak tahu perbedaannya seperti yang Pak bilang waktu ini kan dia ada perbedaannya. Jadi biar kalian paham antara peralatan-peralatan yang lain. Ya, itu set stand. Nah, selain untuk naruh peralatan, biasanya set stand juga digunakan untuk menaruh makanan yang akan disajikan ke tamu. Misalnya, kalau misalnya tamu berempat, makanan yang ready baru 2, ditaruh dulu set stand sebentar. Ya, kalau udah lengkap makanannya baru dibawakan ke tamu. Jadi karena kalau kita memberikan makan sama tamu itu harus usahakan berbarengan. Ya, jangan sampai yang satu dapat, yang lainnya nggak dapat. Jadi yang satunya udah habis, yang lain baru nongol, temennya baru nongol, makannya nggak boleh kayak gitu. Jadi harus berbarengan. Ya, kalaupun seandainya kita membawanya agak susah, nggak masalah. Selisih sekian detik kan nggak masalah. Ya mungkin selisih sekitar 20 detik itu nggak masalah. Jangan sampai selisihnya 20 menit, masalah jadinya. Ya, di sana biasanya di set stand ditaruh dulu, setelah ready diangkut. Selain itu, set stand juga dipergunakan untuk menaruh kayak aksesoris, peralatan semuanya dan bumbu-bumbuan. Jadi kalau misalnya salt and pepper di sana ditaruh, ya, terus apalagi saus, kecap dan lain sebagainya, ya soya saus dan sebagainya. Di sanalah dicari chili saus dan sebagainya, di sana ditaruh. Jadi begitu tamu memerlukan saus atau sambal dan lain sebagainya, tinggal ngambil di sana. Jadi kalian nggak akan mengganggu orang kitchen. Ya, jadi nggak akan mengganggu orang kitchen. Jadi kalian tahu sendiri kalau di kitchen tuh situasinya panas, kondisinya panas, otaknya panas. Kalau kalian ganggu, tambah panas. Jadi di sana disediakan di set stand. Apa namanya, ice water juga di sana. Begitu tamu datang, kita tinggal ngambil set stand. Jadi set stand itu sangat-sangat penting. Ya, walaupun dia nggak dipergunakan oleh tamu langsung, tapi itu kita yang gunain. Ya, itu tentang furniture. Nah, terus selanjutnya ada linen and stationery. Ya, ada 2, ada linen dan stationery. Ya, jadi linen dan stationery. Kita ngomongin linen. Linen itu adalah peralatan restoran yang berbahan dasar kain. Biasanya berbentuk dan dipergunakan untuk operasional. Ya, sedangkan kalau stationery itu adalah peralatan-peralatan tulis. Ya, biasanya berbahan dasar kertas. Jadi peralatan tulis yang dipakai untuk nulis maupun yang dipergunakan untuk nulis. Jadi kenapa kebanyakan kertas? Karena biasanya yang pakai kertas itu banyak jenisnya. Kalau yang dipakai untuk nulis itu paling ballpoint sama spidol. Jadi cuma itu aja. Makanya ini lebih ditekankan di kertasnya yang berbahan dasar kertas. Stationery itu peralatan tulis. Tapi biasanya yang di restoran itu yang berbahan dasar kertas banyak jenisnya. Ya. Oke. Nah, ini ada beberapa jenis linen and stationery. Ya. Kita ngomongin yang linen dulu. Ya, kita ngomongin yang linen dulu. Yang linen itu ada namanya Molton, tablecloth, napkin, arm towel, glass towel, tray cloth, sama skirting. Oke, kita akan bahas satu-satu. Oke, mungkin sebelum Pak bahas, ada yang mungkin sudah mengetahui. Oke,
Mungkin ada yang bisa menjelaskan dulu tentang molten dah dulu. Kalau ada yang bisa menjelaskan, silahkan angkat tangan. Apa itu molten? Di mana tempatnya? Fungsinya untuk apa? Ayo, kira-kira ada yang bisa bela. Mana nih si Bella? Ayo, Bella, unmute dia dulu. Halo? Unmute dulu, Bella. Halo? Coba tes. Sudah, Pak. Oke. Udah. Selamat pagi menjelang siang, Pak. Pagi menjelang siang juga. Sepengetahuan saya, molten Yap. seperti yang sudah dijelaskan di kelas 10, Hmm. itu adalah kain yang agak tebal yang dipasang pada meja sebelum dipasang penutup meja selanjutnya. Tujuannya agar nanti pas naruh gelas tuh gelasnya nggak geser-geser gitu, Pak. Nggak geser-geser. Ya. Tuh. Fungsinya. Jatuh aja ya, biar gelasnya nggak geser-geser. Terus kalau misalnya ada sedikit cairan yang jatuh, itu langsung keserap ke molten itu sendiri. Oke. Ada lagi? Seingat saya gitu, Pak. Itu aja. Dulu Bella Pak ngajar ya, apa ibunya? Iya, di AP9 Bapak yang ngajar. Oh, waktu itu setengah Pak ngajar ya? Lupa soalnya. Oke. Terima kasih Bella atas jawabnya. Mungkin ada yang mau menyempurnakannya lagi? Ya, Ardini. Tar dulu. Unmute dulu. Udah, yuk. Pak. Udah. Menurut saya, Pak, ya, kalau multong itu adalah kain yang tebal digunakan untuk di meja. Seperti yang dikatakan, fungsinya itu misalnya pada saat kita menaruh makanan ataupun piring atau gelas itu tidak berbunyi gitu, Pak, untuk meredam suara gitu. Oke, meredam suara. Itu tambahan. Itu tambahannya. Ya. Oke. Terima kasih Ardini. Ya. Oke, jadi udah ada 2 temannya yang ngomong tadi, si Bella sama Ardini. Terima kasih partisipasinya. Oke, seperti yang diomong sama temannya tadi, Bella sama Ardini. Jadi molten itu kain, dia kain itu tebal. Jadi dia ditaruh di antara meja sama tablecloth. Jadi dia di bawah tablecloth. Ya, jadi kain tebal. Satu fungsinya kenapa? Seperti yang diomong sama temannya, yang pertama itu menyerap cairan. Ya, karena dia tebal, jadi dia menyerap cairan. Kalau nggak ada molten, kalian bayangin kalau nggak ada molten, misalnya ada sesuatu yang tumpah itu akan becek. Ya, jadi kalau dengan tablecloth doang, dia nggak akan cukup nyerapnya. Makanya harus ada molten. Jadi begitu ada cair yang tumpah, molten yang menyerap. Jadi tabelnya nggak becek. Kalau tabelnya becek kan otomatis kita harus ganti settingan dulu. Masa tamu makan dengan keadaan kayak gitu. Jadi kan kita yang repot. Makanya molten itu perlu, walaupun di sekolah belum ada. Ya. Jadi itu sangat diperlukan. Yang kedua dia peredam suara. Karena biasanya kalau kita menaruh piring itu pasti kalau nggak ada molten itu dia akan lebih bersentuhan dengan table, jadi ada suara-suara yang tidak mengasihkan. Tapi kalau adanya molten,
dia akan diredam suaranya itu. Ya. Terus yang ketiga itu dia itu membuat tamu itu lebih nyaman. Kenapa tamu nyaman? Karena kalau nggak ada molten, tangan tamu itu akan bergesekan dengan table. Jadi table dengan kayu itu yang keras akan kena ke tangan tamu. Kalau ada molten dia akan lebih empuk. Jadi itu sangat berpengaruh dengan kenyamanan. Ya, apalagi tamu yang punya persediaan lemak yang sedikit, ya, jadi akan bersentuhan dengan tulang, jadi lumayan kerasa. Ya, itu sih molten. Terus yang kedua itu table cloth. Nah, apa table cloth fungsinya? Oke, ada yang angkat tangan lagi? Bella lagi. Bentar dulu. Tunggu dulu, siapa ini ya? Yang angkat tangan. Ayo, ada yang angkat tangan lagi nggak? Tadi udah Bella, tapi nggak ketemu si Bella di sini ya. Mana nih ya? Bella. Ya, nggak ketemu nih. Ini pesertanya lumayan banyak ini. 34 orang. Kayak satu kelas aja ini. Oh, ini dia Bella. Sorry, aku nyari-nyari kamu. Oke. Udah, Pak. Udah. Jamnya mah. Sudah. Susah sekali nyari-nyari kamu. Ya, yuk lanjut. Loli juga ada nih. Ya, lanjut. Oke. Jadi tablecloth itu adalah kain yang biasanya menarik di tampilannya yang digunakan untuk menutup meja. Ya. Kenapa mejanya ditutup? Kan nggak semua meja itu good looking, Pak. Oh, good looking ya. Jadi ke semua meja good looking ya. Maka harus ditutup. Ditutupi kalau bisa bagiannya yang tidak bagus. Oke. Terima kasih. Kayaknya cukup satu aja sih Bella. Udah gini ya. Oke. Jadi tablecloth itu dia fungsinya adalah untuk menutup meja. Jadi selain mejanya kelihatan cantik seperti yang dibilang si Bella, jadi dia juga menutupi karena tidak semua meja itu kelihatan bagus. Tapi kalau misalnya di suatu restoran itu ada meja yang bagus, kenapa harus ditutupi gitu poinnya? Kan banyak tapi standar sih biasanya harus pakai tablecloth. Standar harus pakai tablecloth. Kalau standar restoran yang berbintang itu biasanya pakai tablecloth. Tapi kalau ntar di luar sana kalian lihat banyak restoran yang nggak pakai tablecloth bukan karena mereka nggak punya tablecloth, tapi ada kemungkinan tablenya itu bagus-bagus ya, karena table bagus pakai kayu yang bagus-bagus. Kalau sudah bagus, kenapa harus ditutupi kayak gitu ya? Tapi biasanya kalau standar untuk restoran atau hotel yang berbintang pasti dia pakai tablecloth karena akan kelihatan lebih rapi ya. Segimanapun kayunya pasti dia pakai tablecloth. Ya. Jadi tablecloth biasanya ada yang cuma sebagian, ada yang sampai ke bawah. Ya, tablecloth-nya. Jadi banyak jenisnya tergantung mejanya. Si molten juga kayak gitu.
Kalau moltennya itu dia tergantung seberapa lebar mejanya. Jadi dia pas banget. Kalau mejanya bulat, ya bulat bentuknya. Kalau mejanya kotak-kotak, jadi dia pas ukuran meja. Jadi nggak lebih dia. Tapi kalau double coat harus lebih. Ya. Terus yang ketiga itu napkin. Napkin udah familiar banget kalian ya. Jadi napkin itu fungsinya buat apa? Oke, Cynthia Dewi. Mana ini Cynthia Dewi? Cynthia Dewi. Di ingkan jarang kali. Pokoknya ini tangan udah kali. Ngalin-ngalin nah. Kan ada Cynthia Dewi gitu marah. Berarti 34. Dia 34 dan manusianya. Oh, ini kan. Anikian. Oh, Niki. Begitu? Oh, minimize gini. Oh, ya. Oke. Cynthia? Napkin adalah kain atau serbet makanan yang digunakan untuk menghias meja. Biasanya dibentuk atau menyerupai mahkota atau bunga, dan fungsinya juga untuk menutup pangkuan waktu makan dan mulut untuk pengganti tisu. Pengganti tisu. Oke. Jadi fungsinya untuk menutup apa namanya tadi pangkuan tamu ya, Cynthia ya. Oke, terima kasih buat Cynthia. Oke, seperti yang diomong sama Cynthia. Jadi napkin itu dia sebenarnya fungsinya adalah untuk mengelap bibir, ya, mengelap bibir, bukan muka dan lain sebagainya, ya. Jadi buat ngelap bibir. Terus untuk menghindari pakaian tamu itu kotor, ya itu fungsi napkin sebenarnya. Tapi karena seni, akhirnya biar kelihatan menarik, napkin itu dibentuk-bentuk. Jadi berbagai macam rupa lah dia. Ya, jadi berbagai macam bentuk. Ada yang banana, ada yang crown, ada yang star, ada pokoknya banyak. Sebenarnya Pak pingin sih mempraktekkan tentang lipatan napkin, tapi kayaknya karena pertemuan kita yang agak susah, jadi mungkin pertemuan ntar pada waktu praktek Pak akan fokus ke settingan, ya ke settingan. Dan di kelas 10 kalian udah Pak kasih 10 lipat napkin, mudah-mudahan masih ada yang ingat, mudah-mudahan ya mudah-mudahan masih ada yang ingat. Rencananya kalau kelas 3 Pak tambahin lagi 10, jadi biar dapat lipatan napkin sekitar 20 lipatan. Tapi karena keadaan kondisinya kayak gini, jadi agak susah untuk dipraktekkan itu. Karena ntar pertemuan selanjutnya kita akan praktek, waktunya agak lama-lama soalnya pertemuannya, artinya untuk pertemuan selanjutnya itu butuh waktu yang cukup lama, jadi sekitar sebulan sekali baru kita ketemu. Jadi nggak sempat ke napkin, kan Pak akan in settingan. Ya, oke, itu napkin. Jadi biasanya napkin itu lebarnya sekitar 40 cm, 45 cm lah sampai 50 cm lebar si napkin. Ya, jadi napkin itu kan bentuknya kotak. Jadi 45 cm sampai 50 cm lebarnya. Kelilingnya. Ya, itu sih napkin. Terus ada yang namanya arm towel. Nah, ada yang bisa jelasin nggak? Arm towel itu apa? Cynthia lagi? Yang lain? Bella, Loli. Nah, kita ke Loli ini. Oke. Loli. Selamat pagi, Pak. Pagi.
Jadi arm towel itu kelengkapan uniform yang dipakai oleh waiters maupun waitress yang fungsinya digunakan untuk menahan panas ketika waiter atau waitress membawa piring berisi makanan yang masih panas, serta digunakan untuk mengelap tetesan air ketika menuangkan air ke gelas. Oh, ketika menuangkan air ke gelas. Oke. Mungkin ada yang menambahkan lagi? Ya. Oke, si Bella nih. Oh, hilang lagi dia. Enggak, kedengaran dia. Ada lagi yang mau nambahin? Oke, enggak ada. Oke. Terima kasih sama Loli jawabannya. Jadi arm towel. Kenapa namanya arm? Arm itu kan lengan. Jadi arm towel ini biasanya ditaruh waiter waitress itu di lengan biasanya. Jadi ditaruh di lengan. Jadi makanya namanya arm towel. Itu sebenarnya biasa juga disebut service cloth. Jadi kain yang dipergunakan dalam pelayanan. Ya, jadi kalau di sekolah kita biasa mempergunakan napkin biasa kalian. Tapi sebenarnya sih harusnya enggak. Ada kain khusus, jadi dia lebih bagus gini kualitasnya untuk menyerap, untuk apapun. Ya, biasanya digunakan ya kayak untuk kalau ada misalnya cramming down itu kan itu yang dipergunakan. Apapun yang digunakan untuk ngelap meja dan lain sebagainya. Kalau seandainya tamunya sudah hilang, itu yang dipergunakan. Ya, jadi itu si arm towel. Terus, oke Pak jelasin aja deh satu-satu untuk persingkat waktu ya, karena sudah waktunya. Terus yang selanjutnya ada namanya glass tower. Nah, kalau glass tower itu sama sih fungsinya. Sama sih kain kayak gitu, cuma fungsinya beda. Biasanya glass towel itu dipergunakan untuk ngelap-ngelap gelas. Jadi dia lebih bagus lagi kualitas kainnya. Jadi kualitas kainnya bagus karena gelas itu sangat sensitif. Kalau kainnya nggak begitu bagus, dia mungkin akan meninggalkan serat dan lain sebagainya, akan kelihatan nggak bagus di gelas. Jadi harus memang kain yang benar-benar halus, mulus, dan bisa kualitas serapannya bagus. Ya, kalau tray cloth dia sama juga kain, cuma fungsinya dia ditaruh di atas tray biar nggak licin. Biasanya dipergunakan kalau kita melayani tamu dalam jarak yang jauh, misalnya ke room kayak gitu ya, kita pergunakan itu si tray cloth. Jadi biar barang yang dibawa sama waiter waitress itu nggak licin. Sorry. Nah, terus yang terakhir itu namanya skirting. Mungkin ada yang bisa jelasin skirting? Nah, kita lihat. Mungkin ada yang bisa jelasin skirting. Oke, Cynthia lagi. Oke, Cynthia. Skirting adalah kain yang digunakan untuk menutup setengah dari meja agar supaya kaki dari meja itu tidak kelihatan, dan skirting ini sering digunakan pada saat perjamuan buffet dan seminar. Oke, terima kasih Cynthia. Oke, seperti yang diomongin sama Cynthia ya. Jadi skirting itu dia kain panjang. Jadi dia dipergunakan untuk menutupi kaki-kaki daripada meja. Biasanya dipergunakan kayak tadi yang dibilang untuk buffet, ya untuk buffet. Kalau gini pada saat acara-acara nikahan kayak gitu ya, kalian makan di sana, makan gratis di sana kan ada biasanya skirting gitu ya. Jadi di bawahnya itu biar kaki mejanya nggak kelihatan seksi. Jadi biar tertutup sedikit ya. Itu si skirtingnya dia sebenarnya kain. Cuma kain itu yang jadi kalau misalnya ada kalau kalian misalnya di jurusan tentang tata boga, jadi skirting itu ada pembelajarannya cara bikin skirtingnya kayak gimana. Jadi dia kain polos saja,
Cuma gimana caranya kalian menatanya biar bagus, mungkin dirempel, dikasih bunga-bunga dan lain sebagainya. Ya, itu gini. Tapi sekarang sih kebanyakan skirtingnya udah dirempel, tinggal taruh, udah beres lah. Ya, itu yang di linen. Ya. Terus selanjutnya yang di stationery. Stationery itu peralatan dari kertas. Ya, ada logbook, reservation book, sales report form, captain order, bill, dan menu. Ya, menu itu termasuk ke stationery. Ya, kalau logbook, mungkin ada yang masih ingat. Kalau logbook itu sebenarnya buku yang dipakai seorang waiter waitress. Ya, untuk mencatat apa-apa yang terjadi hari itu. Jadi sebenarnya logbook ini dipergunakan untuk sebagai media komunikasi antara orang yang shift pagi dengan orang yang shift siang, kayak gitu ya. Jadi ini alat komunikasinya. Mungkin ada pada saat shift pagi ada apa yang kurang dicatat di logbook. Begitu shift siang tinggal lihat logbook, oh tadi pagi ada kejadian kayak gini, ada kejadian kayak gini, ada misalnya piring pecah dan lain sebagainya, itu ada di logbook. Oke. Terus yang kedua ada reservation book. Reservation book seperti yang kalian ketahui, pada saat tamu datang kalian nanya reservasi. Nah, di sanalah kalian melihat ada reservasi apa enggak di reservation book. Jadi catatan-catatan untuk reservasi. Terus ada sales report form. Jadi sales report form ini formulir untuk mencatat penjualan. Oke, biasanya di kasir dia. Terus ada captain order. Captain order itu untuk mencatat orderan-orderan tamu. Ya, apa yang gini sama tamu itu yang dicatat. Ya, cara ngisi captain order waktu kelas 1 udah Pak kasih yang Pak ajar sih udah saya kasih Pak kasih gimana caranya ngisi-ngisi dan lain sebagainya. Ntar pada waktu praktek pertemuan selanjutnya setelah Kuningan kita akan ngomongin itu banyak juga ya tentang captain order, tentang bill. Ya, bill itu bukti kalau pembayaran. Ya, bukti pembayaran, bukti tagihan. Jadi bill itu gimana cara ngitung dan lain sebagainya. Pas waktu kelas 1 pasti udah Pak kasih tahu. Ntar kita akan coba lagi. Terus yang terakhir itu menu. Menu itu dari kertas. Ya, jadi itu stationery termasuk karena dia alat tulis juga. Ya, itu berapa jenis linen stationery. Oke, yang selanjutnya adalah musik dan entertainment. Musik dan entertainment artinya hiburan. Jadi perlu nggak? Perlu. Karena tamu makan itu butuh hiburan. Ya, jadi dia memerlukan hiburan. Apakah itu live musik ataupun musik yang suaranya kecil. Kalau live musik misalnya kayak kalau kalian makan ada rindiknya kayak di nganten-nganten itu ya, itu termasuk ke entertainment-nya. Terus kayak salon-salon yang kecil itu. Jadi gimana caranya tamu makan itu dia merasa nyaman di sana, asik pokoknya tempatnya ya. Terus ada sound system, itu peralatan musik, star lighting. Lighting itu sebenarnya sangat penting. Kalau di restoran itu lighting sebenarnya sangat penting. Ya, karena kalau kita makan dengan lampu yang terang benderang itu nggak asik. Enaknya kalau kita makan dengan lampunya agak remang-remang. Bener. Kalau kalian lampunya terang benderang itu nggak asik makannya. Soalnya mungkin akan nggak nyaman rasanya. Tapi kalau udah agak rem-rem istilahnya, asik makannya itu ya. Suasananya lebih enak kalau kita makan kayak gitu. Ya, kalau lampu terang-terang nggak begitu asik sih. Ya, itu musik and entertainment. Terus yang terakhir ini aksesoris. Aksesoris. Jadi aksesoris ini peralatan penunjang lain yang ada di sebuah restoran. Ya, namanya aksesoris. Jadi peralatan ini bisa ada, bisa tidak. Ya. Jadi seperti yang kalian pergunakan di tubuh kalian lah ya. Itu namanya aksesoris. Contohnya anting, ya. Terus kalung.
cincin dan lain sebagainya. Jam tangan itu namanya aksesoris. Jadi aksesoris itu fungsinya untuk mempercantik table. Ya, kalau di kalian untuk mempercantik diri sendiri. Ya, jadi ada yang pakai berlian, lebih cantik jadinya ya. Tapi kalau nggak pakai tetap cantik gitu loh ya. Jadi aksesoris itu bisa digunakan, bisa tidak, tergantung situasi dan kondisi. Ya, kalau misalnya kalau kalian pas ngaret kumo pakai aksesoris, salah kayak gitu ya. Tapi kalau pas makan ke restoran yang berbintang diajak sama pacar, ya harus pakai aksesoris. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Sama halnya kayak di table kayak gitu juga. Ya, kalau memang tablenya sudah kecil, dikasih aksesoris, dia akan tambah kecil. Jadi seorang tamu akan susah untuk tidak leluasa untuk makan dia kalau dalam situasi kayak gitu. Kan banyak table yang kecil-kecil, diisi aksesoris dan lain sebagainya. Itu tidak ada gunanya. Nah, tapi kalau tablenya udah gede, jangankan pas bunga, ya pot bunga kalian taruh nggak masalah. Kan kayak gitu. Ya, tergantung situasi dan kondisi. Jadi, aksesoris itu bisa ada, bisa tidak, tergantung situasi dan kondisi. Ya, yang harus ada di table itu table number, karena dia bukan aksesoris. Ya, ingat lagi Pak tekankan, karena ntar pasti akan banyak aksesoris yang mana table number termasuk aksesoris apa tidak? Enggak, dia bukan aksesoris. Table number itu service equipment, seperti yang Pak jelasin tadi. Waktu ini. Ya, jadi dia service equipment harus ada. Tapi kalau aksesoris bisa ada, bisa tidak. Nah, ini ada beberapa contoh aksesoris. Salt and pepper shaker. Salt and pepper shaker itu bisa ada, bisa tidak. Kalau misalnya ada, bagus, karena biasanya bentuknya bagus dan sebagainya. Kayak di Royal, kalau kalian pernah ke sana, dia bentuknya bagus. Dia ada sendoknya dan lain sebagainya. Itu bagus, kelihatannya bagus. Tapi kalau tempatnya tidak memadai, boleh nggak ada. Kenapa? Kalau tamu memerlukan, tinggal minta, kita yang ngambilkan di stand tadi. Kita taruh di sana, karena tempatnya nggak memungkinkan. Flower vase juga harus ada? Enggak harus. Bisa ada, bisa tidak. Ya, tergantung situasinya. Dengan Pak. Sugar bowl, ashtray. Kalau tamu nggak ngerokok, ya nggak usah. Tapi begitu tamu ngerokok, kita tinggal bawakan. Ya, toothpick holder. Ya, ada lagi candle. Ya, candle libra, tempat lilin itu. Ya, itu yang termasuk ke aksesoris. Jadi aksesoris itu sekali lagi bisa ada, bisa tidak. Oke, Pak rasa segitu dulu dari Pak, karena waktu juga sudah lewat ini, udah jam 10. Jadi akan ada yang kelas 2 habis ini ya, kelas 2. Jadi, oh ya, sekali lagi Pak ingetin, ntar cek e-learning-nya akan Pak kasih materi tentang praktek yang akan kita lakukan setelah Galungan dan Kuningan. Ya, karena Pak nggak sempat memberikan materi. Kelas 1 sih udah. Jadi di sana akan ada conversation di sana, terus sama video tentang scope of service. Jadi silahkan dilihat ya. Kasih tahu teman-teman yang lainnya juga yang lagi 300 orangan. Tolong kasih tahu teman-temannya itu ya. Untuk ngecek. Jadi ntar kita praktek, mudah-mudahan lancar. Oke, sebelum Pak tutup, selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan yang merayakannya ya. Ya, semoga pandemi ini cepat berlalu, jadi kita bisa kumpul lagi di sekolah. Jangan sampai kalian tamat, kita nggak ketemu lagi, kayak gitu ya. Jadi biar kita dapat ngobrol-ngobrol di kelas lagi. Oke, untuk penutup, Pak ucapkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, silahkan di lip dulu dari gini, soalnya anak-anak yang kelas 2 akan masuk. Oke, terima kasih.